Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah. Yakni aku memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai waliullah. Wa khassasahu bihamli asrarihi, yakni dan yang ditentukannya untuk membawa akan segala rahasianya. Wa jazabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah, yakni dan ia yang menjadikan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu petunjuk dan pertolongannya. Wa ashkuruhu annahu manna alaina bil iman bima ja'at bihil anbiya wal awliya min asrarih rabbaniyah. Yakni aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia Allah telah mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang diiktikadkan oleh para nabiullah dan segala waliullah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wa waffaqana li mutaba'ati sunnatihimul bahiyatis saniyah, yakni dan ya Allah telah menolong akan kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malaku wa huwa fi dhahri abihi suri, yakni dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepada Nabi Muhammad oleh segala malaikat, sedangkan Nabi Muhammad waktu itu masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim min kulli nabiyyihimun nuri, yakni dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikuti akan jalan segala mereka itu daripada tiap-tiap yang masyhur yang terang daripada amal yang saleh. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani, Khalifah Sayyidi Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu, hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat guruku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula membaca manaqib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mereka mengarang akan manaqib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Al-Quran dan tahlil dan bersedekah sekuasanya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekedar pahamku yang bebal ini, serta aku himpunkan akan setengah karamat guruku, yaitu Sayyidi Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu, ahlus syariah wat tariqah wal haqiqah, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal tiada minta izin kepada Syekh Salman, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu kasih sayang kepada orang yang talibul ilmi, orang-orang yang menuntut ilmu agama, dan kepada orang yang alim dan orang yang saleh, dan kepada segala orang-orang fakir dan miskin. Dan lagi pula suka ia berkhidmat atau membantu kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada orang yang alim-alim dan orang-orang yang saleh, dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masih kecilnya hingga sampai had mursyidnya, sangat memuliakan dia akan ibu bapanya. Lagi pula mengakalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawani ia akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun.
Dan tiadalah ia tidur pada ketika malam hari, melainkan sedikit jua atasnya. Dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti orang sakit. Dan apabila dekat sahur, maka ia bangun daripada tidurnya, lalu ia membaca amalan-amalan wirid di waktu sahur. Kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak, lalu pula ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari sekira-kira segalah, maka bangkitlah ia sembahyang sunatul isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai 1/4 hari, maka bangkitlah ia sembahyang sunatul duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terafdal itu 8 rakaat. Dan lagi pula radhiyallahu anhu itu membanyakkan puasa sunnah dan membanyakkan riyadhah, artinya latihan ibadah, dan menjauhi daripada kelezatan dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Maka segala yang tersebut itu adalah halnya di masa kecil, yakni sebelum balik. Syahdan adalah Tuan Syekh Muhammad Saman itu selalu dalam zikrullah siang dan malam, dan ia suka uzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia, dan masuk khalwat, dan melazimkan ziarah ke Baqi', yakni tempat pekuburan segala istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul, serta hampir dengan masjidnya pada tiap hari, lalu berzikir dan membaca Al-Quran di tempat itu. Dan setengah daripada wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu itu, jersidin barang siapa membaca Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ia masuk jumlah martabat fadilat kutub. Jadi Tuan Syekh Muhammad Saman ini kasih sayangnya luar biasa kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh-jauh hari Sidin sudah mendoakan akan kita ini termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didoakan Sidin kita supaya dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Mudahan kita diampuni oleh Allah Ta'ala berkat doa Syekh Saman. Jadi Sidin berdahulu berjasa lawan kita, maka malam ini kita membalas jasa Sidin dengan kita menghauli Sidin dan membaca manaqib Sidin. Mudah-mudahan kita seberataan tak kumpul lawan Sidin nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Sidin di sini malah jadi kepada kita, apabila berdoa itu jangan gasan sorangan aja, tapi doakan juga orang. Doakan orang. Nah, disebutkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ujar Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, Waruya an Sufyan Ats-Tsauri, telah diriwayatkan daripada Imam Sufyan Ats-Tsauri, annahu qala, bahwasanya Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, asyratu asya'a minal jaba ay qalilul adab. Ada 10 perkara apabila digawi itu termasuk kurang adab. Bukan adab, kurang adab. Apa yang pertama? Awaluha, yang pertama, rajulun, seorang laki-laki, awimra'atun, atau bini-bini kah, yad'u li nafsihi, inya cuma berdoa untuk dirinya saja, wala yad'u li walidayhi walil mu'minin, inya kadang mendoakan kedua ibu bapaknya, kadang mendoakan orang beriman. Nah, itu kurang adab. Nah, jadi bila kita berdoa itu untuk kita, untuk mama abah kita, untuk muslimin muslimat, doakan berataan. Kada rugi juga bepuku muntung aja bapender.
Nah, makanya dalam wirid-wirid yang ditulis oleh guru kita sekumpul di dalam kitab Imdad dah, ada kalau istighfar imbah tuntong kita sembahyang dah, astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Nah, dibaca 11 kali. Aku meminta ampun akan engkau ya Allah, li bagiku, walil mu'minina wal mu'minat, dan bagi dosa mukminin mukminat para taat umat Nabi Muhammad. Siapa yang membaca istighfar itu, astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat, 11 kali imbah tuntong sembahyang, maka dosanya diampuni sebanyak orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan sebarataan. Orang Islam nih pian bukan di zaman kita aja, mulai zaman Nabi Adam tuh, bila beriman kepada Allah Ta'ala orang Islam ngarannya sampai hari kiamat. Nah, kada hitungannya orang Islam, kada hitungan. Sebanyak itu dosa kita diampuni Tuhan bila kita membaca istighfar itu. Nah, kemudian ulama kita juga melajari kepada kita bila tuntong sembahyang tuh membaca Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itu dibaca 5 kali sehari, mendoakan kuitan. Ya, bila mendoakan kuitan ini termasuk mengundang rezeki, mudah rezeki. Nah, jadi kita berdoa untuk kita, untuk mama abah kita, untuk guru-guru kita, dan untuk muslimin muslimat. Nah, saya sama melajari juga Allahumma ufir li ummati sayyidina Muhammad. Nah, itu doanya. Maka ujar zaman kada naik pangkatku di sisi Allah kecuali dengan sebab aku mengkali membaca doa itu. Mbah tuntung sembahyang subuh 4 kali berturut-turut. Nah, jadi jar Imam Sufyan Tsauri kada kurang adab bila berdoa tuh gasan seorang aja. Kita ini hendak masuk surga tuh bebawaan, jangan sorangan-sorangan aja. Nah, kemudian wasani yang kedua ujar Imam Sufyan Tsauri ini termasuk galilul adab, kurang adab. Rajulun yaqra'ul Qur'an, seorang baik laki-laki maupun perempuan, dia membaca Quran wala yaqra'u fi kulli yawm mi'ata ayatan, tapi inya membaca Quran setiap hari itu kada sampai 100 ayat. Nah, jadi kita ini disuruh, dianjurkan bila membaca Quran itu sehari ini jangan kurang daripada 100 ayat. Bila kurang daripada 100 ayat, kurang adab lawan Quran. Nah, jadilah bila kita toh membaca Yasin itu ada sampai 100 ayat, tapi lamun kita tambahi surah Tabarak, surah Al-Muluk, itu lebih daripada 100 ayat. Nah, jadi bila kita sembahyang kayak di masjid kita kan, bila tuntung sembahyang maghrib tuh kita merutinakan membaca surah Tabarak. Lalu bina imba Isa pulang, tulak saruan pulang deh, baca Yasin pulang deh. Nah, secara tidak langsung dia sudah membaca Quran 100 ayat lebih. Men Quran Yasin lawan Tabarak atau Yasin lawan Al-Waqiah sama tah, itu lebih 100 ayat. Jadi bila kurang sehari daripada 100 ayat, itu kurang adab wan Quran, apalagi kadang baca lalu. Nah, jadi ujar Nabi bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Seabdal-abdal ibadah umatku membaca Quran. Baca Quran tuh biar sambil menghayal tetap dapat pahala. Biar kada tahu maknanya tapi tetap dapat pahala, tapi wajib batajwid. Malam yujawidul Quran bahwa asimun, siapa nang kada batajwid baca Quran berdosa. Nah, belajar artinya lawan guru nang batajwid jua. Lamun koler baca Yasin, koler baca Tabarak, baca qul huwallah tuh berapa ayat tuh? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. 4 ayat leh. Ulang-ulangi sampai jumlahnya 100 ayat sama aja juga. Nah, itu. Apalagi baca qul huwallahu ahad pian sekali pahalanya sepertiga Quran. Ya kalau sepertiga. 2 kali 2/3
amunnya 3 kali baca kayak pahalanya baca Quran sakhataman. Nah itu. Jadi kita usahakan berdoa, doakan juga umat Nabi Muhammad berataan supaya masuk surga berataan. Kemudian baca Quran kalau bisa jangan kurang daripada 100 ayat sehari. Makanya ulama kita menganjurkan benar bila malam tuh Yasin, Iza waqatil waqiah, Tabarak. Nah, iya. Nabi pernah bersabda juga, bacalah Quran ya Nabi, karena Quran itu memberi syafaat kepada engkau nanti di dalam kubur. Di dalam kubur. Nah, banyak kisah-kisah orang yang ketujuh lawan Quran atau hafal Quran di dalam kuburnya jasadnya kada hancur, dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan misalnya kita nih kada bisa baca Quran, Japai Quran koler juga cinta barang lawan orang nang baca Quran. Contohnya misalnya nih kita nih sugih banyak duit tapi kada bisa baca Quran. Kita dapat berkah Quran juga kalau kita cinta kepada Quran. Misalnya undang orang nang bisa baca Quran ke rumah barang berdua bertiga, suruh tadarus Quran di rumah sendiri, batu tontong surangi makanan ampulki misalnya 100.000 orang nah misalnya lah. Itu kan termasuk cinta jawalan Quran, walaupun gini kita kada bisa baca Quran, tajwidnya luput juga, barang cinta lawan Al-Quran. Ketujuh, mendengar Quran, mendengar dir dapat pahala dah. Jadi bila orang tuh baca Quran lah, kita kan jangan berpender apalagi bergaya. Jadi bila tadarus Quran, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran berdiaman, dengari, pasti dapat rahmat Allah. Jangan begayaan baca Quran, tadarus Quran. Nah, kemudian wasalisu yang ketiga termasuk galilul adab, kurang adab. Rajulun dakhala al-masjid wa kharaja wa lam yusalli rak'atain. Seseorang laki-laki kah, bini-bini kah, apabila masuk masjid, betul keluar kada sembahyang 2 rakaat tahiyat masjid, nah itu kurang adab. Ini kalau bodoh, amun kada bodoh kada kawa sembahyang tahiyat masjid. Mun sudah bodoh masuk masjid, usahakan sembahyang 2 rakaat tahiyat masjid. Menghormati masjid. Bila kada sembahyang 2 rakaat itu kurang adab. Nah. Kemudian warabi'u yang keempat termasuk kurang adab. Rajulun yamurru 'alal maqabir. Seseorang laki-laki maupun perempuan, dia berjalan melalui pekuburan orang Islam. Kan banyak tuh di belakang tuh pekuburan orang Islam. Walam yusallim alaihim, tapi kadang mengucapkan salam. Bila lewat kuburan orang Islam tuh, assalamualaikum ya ahlal kubur, antum lana salafun wa nahnu lakum tabaun wa inna nahnu insyaallah lahikun itu kena pada tapi hafal junang panjangnya itu ya sekolahnya assalamualaikum ya ahlal kubur, salam kepada kalian wahai ahli kubur. Nah itu yang ketujuh bukan ahli kubur itu bila kita lewat di kuburan mendoakan. Nah ini lewat kuburan kada tahu bahkan dijajak kuburannya misalnya, anu jangan hendak mantas supaya cepat ya. Jadi dijajaki kuburan, nah kurang ada punya jaki kuburan itu walaupun orangnya sudah mati. Nah, kita beliong juga tuh jangan dijajak, kecuali kita kada tahu nisannya hilangan sudah misalnya. Walam yad'u lahum, kada mendoakan kepada ahli kubur. Nah, jadi ada kisah riwayat di dalam kitab Abdulus Salawat ala Sayyidis Sadat karangan Syekh Yusuf An-Nabhani. Disebutkan di kisah itu ada orang ini di kubur itu nya ada keluarganya tamimpi, nang si arwah nih bukan si arwah, si almarhum. Jadilah kene bila kita menyambat keluarga kita yang sudah meninggal, jangan menyambat arwah, sambat almarhum, karena almarhum itu doa.
Ya kalau guru Ipani yang kemarin cerita, jangan nyabat arwah kita, bukan salah. Almarhum Yesiden. Kalau almarhum itu kan orang yang dirahmati Allah. Kita langsung mendoakan dah. Mendoakan dirahmati Allah. Jangan arwah abahnya aja. Nah, kurang tapi almarhum abahnya. Jadi ada seorang ibu yang meninggal anaknya. Lalu dia termimpi ketemu almarhumnya anaknya itu bebinian, biasanya almarhumah berarti bebinian, almarhumah anaknya. Lalu melihat anaknya ini disiksa di dalam kubur, disiksa ibaratnya pucat tuang hanya compang camping. Lalu apakah dosanya lah? Sedih mamanya nih. Nah, lalu di malam berikutnya mimpi pulang melihat anaknya berseri-seri wajahnya penuh kebahagiaan kan terlihat disiksa ditakoni kenapa nak ikam ini pina nyaman ada orang soleh inya berjalan di komplek pekuburan nang ulun pekubur situ. Sekalinya ini setumat bagana membaca salawat sekali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sekalinya dihadiahkannya pahalanya itu kepada kami nang berkubur di situ sabarataan dapat rahmat diangkat nang disiksa tuh sampai disiksa tak masuk ulun itu. Jadi bila kita lewat di kubur itu, assalamualaikum ya ahlal kubur, Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, hadiahkan pahala salawat inah gasan orang nambah kubur di sini, kita bersedekah pahala gasan ahli kubur. Senang mereka. Bila mereka senang tuh umat Nabi Muhammad kalau nambah kubur betul, Nabi Muhammad senang juga. Jadi caranya menyenangkan Nabi Muhammad, senangkan umat Nabi Muhammad SAW. Paling nyaman biar menyenangkan umat Nabi Muhammad yang sudah mati. Amun nang hidup ini kadang merasakan lagi nang pahala tuh. Kita memberi duit kadang ada duitnya juga. Tapi kalau kita bersedekah kepada ahli kubur itu nyaman benar babuku muntungnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, hadiahkan pahala kepada ahli kubur. Nah, dapat rahmat, diangkat azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kayak itu. Kan Nabi Muhammad itu kan suka menolong, suka memberi syafaat. Kita ikuti akhlak Nabi Muhammad, suka menolong juga, memberikan pertolongan kepada ahli kubur dengan cara seperti itu. Nah, jadi bila lewat kuburan inilah ucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Bila kadang ucapkan salam melibas saja itu kurang adab. Ya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Wal khamisu, yang kelima, rajulun dakhala madinatan fi yaumil jumu'ati. Jadi jumu'ati, mimnya bidammim mim, dengan dhammah mim. Seorang laki-laki atau perempuan ketika dia masuk kota Madinah, kotanya Nabi Muhammad SAW, mudahan kita diberi rezeki, ditakdirkan Allah berkat sesaman kita ziarah ke Madinah, ke makam Rasulullah, ke Masjid Nabawi, mudahan amin ya rabbal alamin. Jadi seseorang laki-laki apabila masuk kota Madinah hari Jumat masuknya, summa kharaja, tiba-tiba dia keluar daripada kota Madinah, walam yusallil Jumu'ah, kado sembahyang Jumat di Masjid Nabawi, kurang adab. Seharusnya bila masuk kota Madinah hari Jumat ambil kesempatan untuk salat Jumat di Masjid Nabawi. Karena Masjid Mekah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu punya keutamaan yang luar biasa dibandingkan masjid yang lain. Bila sembahyang situ lebih afdal, lebih banyak pahalanya dibandingkan masjid yang lain. Nah, jadi bila masuk tapi lah kayak kita nih ya, kalau kita ambil benar kesempatan ya, kalau kita jauh lawan Madinah, bila sampai ke Madinah kita ambil benar kesempatan untuk sembahyang Jumat di Masjid Madinah. Nah, bila hari Jumat kada sembahyang Jumat di situ bila masuk kota Madinah, nah kurang adab. Wasadisu, yang keenam, ujar Imam Sufyan Ats-Tsauri nih, rajulun aw imra'atun
laki-laki kah atau bini-bini kah, nazala fi mahallihi ma'alimun, yang bertempat di kampung laki-laki atau perempuan itu seorang yang alim, seorang ulama, ada di kampung itu ulama. Walam yadhhab ilaihi ahadun, tapi satu orang pun tidak ada yang mendatangi ulama itu, liyata'allama minhu syai'an minal ilmi, supaya belajar ilmu. Nah, di kampung ada orang alim, ada ulama, ada pengajian, tapi orang kampung ini kada ada hakunnya belajar ke situ. Atau misalnya ada belajar ke situ sedikit, nang orang nih misalnya kada hakun belajar ke situ. Kenapa ya belajar kada hakun belajar situ? Tuh aku padainya aja. Nah, alim aku padainya aja dan sebagainya alasan. Nah, itu kurang adab. Jadi bila ada di kampung pengajian agama, asal pengajiannya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita datangi, kita umpat pada dengar, nah itu sip. Tapi kalau kita kada peduli, kita kada haur juga tah. Micik HP di rumah, nonton TV aja di rumah atau guring aja. Nah, kada peduli, kada mengambil kesempatan mengaji di majelis itu, nah itu kurang adab. Kurang adab. Wasabi'u, yang ke-7, rajulani tarafaqa, dua orang laki-laki atau dua orang perempuan yang saling berkasih sayang. Jadi, tapi berkasih sayangnya karena Allah lah. Ini ada juga lakian sama lakian berpacaran berdua, soalnya gay. Nah, boti soalnya. Nah, jangan udah boleh nih toh. Ini laki-laki sama laki-laki saling mencintai karena Allah, saling ya berkasih sayang. Walam yas'al ahaduhuma anismi sahibihi, tapi kadang menakunakan oleh salah seorang keduanya daripada nama kawannya itu. Bakawan 2 tahun sudah patuh, kada tahu ngarannya. Nah, itu kurang adab. Kurang adab. Jadi bila kita misalnya bakawan, kita harus tahu namanya. Nyaman mengiau ya Allah. Nah, orang bahari bila ditakoni siapa nih nama engkau? Nama ulun Abdul Majid bin Rusama, wan binnya Utsman bin Affan, Umar bin Khattab. Manu ini siapa nana ni kam? Anang. Nana Nabi Gampang. Supan menyambet kuitan. Sausnya bangga punya kuitan. Utsman bin Affan. Umar bin Khattab. Nah, Ali bin Abi Thalib. Nah, orang-orang Arab tuh itu ya Allah. Yalah Haji Awi. Kalau kada tahu jar Haji Awi di Arab tuh, nah kada tahu Muhammad, yalah. Nah, dia Muhammad, Muhammad. Tapi bila tahu pada seorang Abuya, wah Abuya itu nya, oh abah leh, abahku Abuya, ya Abuya aja. Nah, nah jadi bila kita bakawan harus takon siapa nabian, siapa nabian. Makanya kita nih ngaran tuh dibagusi supaya kada sopan nyambet. Nah, kemudian yang ke-8, wasaminu, yang ke-8, rajulun da'ahu rajulun ila dhiyafatin falam yadhhab ila dhiyafah. Seseorang yang diajak atau diundang oleh seseorang, kita misalnya diajak, diundang untuk menghadiri perjamuan atau makanan atau saruan, tapi dia tidak datang ke saruan atau undangan atau jamuan itu. Nah, ini kalau tidak ada uzur lah, mun kita haul kada kawa ya, mun garing kada kawa. Bila orang mengundang kita, mun kita kada ada uzur apa-apa dan di tempat itu tidak ada kemungkaran, maka kita datangi. Bila kada datangi, kurang adab. Tapi kalau sudah ada kemungkaran, kita kada kau nanggur juga, itu jangan didatangi. Nah, kayak ulun misalnya lah, kayak ulun deh. Ini terus terang aja, ulun ini jadi kaum di masjid, jadi imam di masjid.
Sekalinya diundang orang pengantinan. Sekalinya di pengantinan itu ada orang bejogitan, acil-acil seksi. Datang orang masih bagamis, nah makan melihat baju orang kau 4 juta menonton. Nah kayak apa ulun gitu mentolak hanam bagi ulun lebih baik ke dosa tulak lah. 4 juta sidin jar menonton jar. Nah iya amto. Nah mun sudah ada kemungkaran tuh biar harus ditulaki dah. Kita sampaikan aja nih tolak artinya tuh biar ada kemungkaran di pangandenan. Baru satu lakin kadang orang guru juga dah menagu tampilin orang bener nah itu jadi lamun kadeda kemungkaran ya kalau kadeda usah apa-apa kada haur kada garing kita tolaki ya kalau nah tolaki nah makan kita empat di situ ya kalau nah bila makan di rumah orang kita sudah mendoakan mendoakan walaupun mendoakan dalam hati atau kawan mentraktir di warung doakan dalam hati semoga Allah Ta'ala jazakallah ahsanal jaza semoga Allah membalas ikam sebaik-baik balasan isinya. Nah itu wattasi'u yang ke-9 ini bila 10 habis ini tonton hari kita syabun seorang pemuda yadhi'u syababahu yang tersia-sia masa mudanya wa huwa farigun padahal ini lapang aja kosong aja waktunya tersia-sia untuk berramian aja walam yatlubil ilma wal adab kada digunakan masa mudanya menuntut ilmu agama kada digunakan masa mudanya menuntut ilmu adab. Nah itu kurang adab bahkan bisa berdosa nih toh. Kada kita nuntut ilmu agama wajib hukumnya sudah bila balik bakal wajib nuntut ilmu agama baik di sekolahan pesantren atau majlis taklim walaupun misalnya seminggu sekali. Nah alhamdulillah di mana-mana di area kita ini banyak aja majlis taklim ya kalau kita nih juga majlis taklim juga ngarannya nih kita nuntut ilmu juga nih baik menuntut ilmu tentang membacakan nuntut ilmu juga mendengarkan nuntut ilmu juga ngarannya. Nah jadi masa muda masa darah muda tuh di darahnya para remaja ya kelak. Nah jadi apa namanya mudah-mudahan pemuda-pemuda di kampung kita ini jangan ada umpat menyabu janganlah berpacaran itu jangan juga bang padahal jangan berpacaran tuh haram hukumnya hendak kawin aja kawin jar larang jujurannya wah ini jujurannya 50 juta cari nang balu ada aja nang 5 juta sama aja kalau tuh yang penting halal. Nah nya amun balu tuh yang lebih berpengalaman ada usah diajari lagi. Nah amunnya sama-sama bujang ya apa yuk mau mulainya kayak bakak kita nih jangan misalnya tapi lah mun sudah berpengalaman ini nyaman urusannya ya Allah nah ya Allah jawe nah jadi kita gunakan masa muda kita ini menuntut ilmu agama ya Allah. Jangan umpat-umpatan pergaulan bebas, jangan umpat permainan, jangan menyawang hayam, jangan becuntan. Bila ada majlis-majlis ilmu datangi aja. Banyak aja kita nih di mana-mana di Kabupaten Banjar nih. Banyak aja kan masa muda nih ini masih ditanggung kuitan juga kadeda punya tanggungan belum bebini belum anak masih banyak waktu untuk memperdalam ilmu agama. Nah kayak itu. Bila orang itu masa mudanya kada digunakan untuk menuntut ilmu agama, kira Tuhannya bisa menyasal kira. Wal ashiru yang ke-10 yang terakhir ujar Imam Sufyan Tsauri termasuk kurang adab napa? Rajulun syab'anu seseorang yang perutnya tuh kenyang. Makan bang hari-hari kenyang kenyang. Wajaruhu ja'iun sedangkan jiran tetangganya akan lapar. Nah nih jirannya lapar. Ada perkataan ulama kah di Nabi kah? Bunyi yang paling dibenci Allah, bunyian yang dibenci Allah ialah bunyi sendok garpu tapi jirannya mendengar dan jirannya akan lapar. Orang makan pakai garpu, apalagi makan sop, kelintingan, makan terus
sedangkan jirannya kelaparan, itu bunyi yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya nya kada peduli lawan jirannya. Seseorang konyong parut tapi jirannya lapar, nya tahu lain kada tahu lah, inya tahu jirannya lah lapar. Nah, wala yu'tihi syai'an, tapi dia tidak memberi sesedikit pun min ta'amihi, daripada makanannya. Nah, itu. Jadi ibaratnya tuh amunnya memanggang itik bepanggang tuh kan aromanya sampai ke situ kamari kalau nah jadi mun kawan tuh diberi sedikit seorang leh. Nah, karena mencium bang, ada kisah orang pemalar. Ini jangan dituruti bang. Kisah orang pemalar nih memanggang itik. Maka baunya ke situ kamari nah. Jiran yang pina aneh juga. Nah, mencium bau itik pemanggang lale yang mengatuk rencananya nampak makan juga. Tok. Nah, makan yang tuan rumah ini tahu sudah. Pasti nih itu orangnya. Tok ya. Assalamualaikum. Ya. Anak bertamu pas orang makanan. Lalu nang jar tuan rumah nih. Benyaring nggak pulang. Allahu Akbar. Nah, itu. Napa artinya? Orangnya sembahyang, Bang. Sembahyang bang orangnya nih, kayaknya. Padahal kan sembahyang ada. Alatan makan. Nah, itu jangan dituruti, jangan dituruti bila orang batuk bukai aja mau ngompat makan, makan ya. Ada juga nang versi lain. Ini kan ada Allahu Akbar gara taruhi itu atak atau sembunyikan ya. Kan kada nyaman lah jadi orang bahir nih. Hendak menyuap itik ke panggang deh orang batuk. Sembunyikan ya. Sakainya menyembunyikannya kada sampai ke kamar di atas lemari. Di atas lemari kada ingat menutupi orang datang sudah. Maka ada betisnya mencongol betis itiknya. Jadi datang mana jar makanan tadi jar dalam hati nih rencana nak makan juga bapak kasih dijawab kada belang benar jar belang lawas kada selat-selat kami kesini jar padahal nak makan sakanya melihat ada betis itik di atas lemari rupanya dia anak atas lemari jar mbak itu bagi saya berdusta juga aku tadi jar hendak kasih itu tamu ular panjang ularnya jar panjangnya sampai ke atas lemari di titik tuh jar. Nah, emaknya turunakan emaknya apa deh? Tapi situ aja. Nah, jadi sopan. Nah, akhirnya tawat orang menyambat sampai situ panjang ularnya aja. Ke atas lemari jadi sampai ke titik tuh jar. Nah, turunakan emaknya, ayo turunakan kita makanan aja. Tak paksa itu deh. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita baca. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudahan kita kaum mengamalkan. Mudahan kita seberatan selamat dunia wal akhirah berkat Saman Al-Madani. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam.